Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, khusus Haji Ahmad Asyik yang kami taati, kepada yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah yang kami hormati, kepada Dewan Guru Aliyah yang kami hormati, dan tak lupa pula kepada anak-anak sekalian yang sedang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah bisa berkumpul di pembagian rapor ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan di dunia dan nanti kelak kita diselamatkan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dengan adanya dinul Islam wal iman. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala madrasah, yang ketiga pengerahan dari pengurus yayasan Miftahus Sibyan, yang keempat pembacaan SK, yang kelima penutup atau doa. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan acara demi acara berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan untuk acara yang kedua, sambutan kepala madrasah, yang mana akan disampaikan oleh Bapak Selamat SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat pengurus Yayasan Miftahus Sibyan Al-Mukarram Haji Ahmad Asyik yang saya taati, kepada segenap Dewan Guru MA Miftahus Sibyan beserta struktural, dan juga yang sangat dan amat kami banggakan peserta didik MA Miftahus Sibyan dari kelas 10 dan 11. Pertama-tama marilah kita turunkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka pengambilan rapor semester genap tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpahkan kepada sentimen umat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini adalah bagian daripada agenda madrasah setiap tahunnya, dan mungkin ini yang agak membedakan kita pada setiap tahunnya juga, karena seharusnya setiap tahun kita sudah laksanakan secara rutin pengambilan rapor itu bersama-sama dengan pelaksanaan wisuda atau imtihan. Karena masih pada kondisi pandemi, sehingga madrasah memiliki kebijakan, terutama setelah dari madrasah itu dilaporkan kepada yayasan, bahwa untuk mengantisipasi hal itu maka ada dua sesi. Yang pertama, tanggal ini adalah pembagian rapor untuk kelas bawah, sedangkan tanggal 24 itu pelaksanaan wisuda untuk kelas lulusan.
Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat kita dalam pelaksanaan ini, meskipun tidak secara serentak bersama-sama dalam satu yayasan, namun unit per unit kita melaksanakan. Mudah-mudahan ke depan khususnya madrasah kita itu senantiasa selalu lebih baik dan lebih baik. Itu harapan kami. Dan juga kami mengharap kepada anak-anakku sekalian, karena tahun pelajaran 2021-2022 akan dilaksanakan pada tanggal 12 nanti. Harapan kami kepada semua peserta didik tidak boleh kendor dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, karena kami sudah berkomitmen untuk tahun pelajaran baru ini nanti kita akan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar atau PBM itu seperti halnya sedia kala. Artinya kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu sesuai dengan jadwal yang nantinya oleh Wakakurikulum akan disebar melalui media WA di masing-masing grupnya. Tentunya beberapa hal yang perlu kami evaluasi setelah kami berkoordinasi pada waktu sidang kenaikan kelas dengan Wakakur dan juga beberapa wali kelas dan juga struktural yang ada di madrasah. Itu banyak hal yang perlu kita perbaiki, mulai dari keaktifan peserta didik, karena beberapa wali kelas melaporkan terkait dengan laporan ketidakaktifan salah satu dari peserta didik. Padahal madrasah ini mulai puasa kemarin sudah semi normal, dan sampai pada setelah hari raya itu juga semi normal. Artinya semi normal maksudnya setiap hari, cuma alokasi jamnya itu yang dikurangi karena masih pandemi. Nah itu ternyata banyak laporan terkait dengan kehadiran, bahkan mohon maaf itu sesuai dengan absen. Setelah diinformasikan oleh wali kelas, itu selama pelaksanaan itu hanya beberapa atau beberapa minggu yang hadir. Padahal kita sudah, konsep kita sudah matang, yakni setiap hari hadir. Dan ini nanti tolong ini menjadi sebuah pedoman bagi kita bersama. Sesuai komitmen madrasah, perlu juga kami laporkan kepada pengurus yayasan bahwa komitmen kami sesuai dengan regulasi yang ada di madrasah ini, nanti ada istilahnya naik bersyarat. Naik bersyarat itu adalah naik tetapi harus ada syarat. Karena melihat dari absen yang ada dan juga salah satu ada yang tidak mengikuti praktek, padahal praktek itu merupakan ruhnya dalam madrasah. Karena secara tidak langsung guru akan tahu kemampuan suatu siswa itu kalau sudah melalui tes lisan atau tes tulis seperti halnya yang sudah dilaksanakan di madrasah ini. Nah ini menjadi sebuah renungan untuk kalian semua, bahwasanya praktek maupun tes tulis itu sama-sama menjadi ruh dalam madrasah ini, sehingga nanti nilai itu bisa tentukan naik atau tidak. Yang pertama itu harus secara tes tulis berupa PAT. Yang kedua itu ada istilahnya tes lisan atau praktek, dan di situ ada nilai harian dan ulangan harian. Itu yang nanti diakumulasi dan itu menjadi naik dan tidaknya kalian ke kelas selanjutnya. Nah nanti ada beberapa anak memang setelah laporan dari Wakakurikulum itu melaporkan bahwa ada sebagian anak yang tidak ikut praktek, dan kami suruh untuk dibuatkan surat, yakni surat kenaikan bersyarat. Setelah itu nanti kalian akan dilihat progresnya. Setelah naik itu dilihat progresnya kalian nanti di kelas selanjutnya. Selama 3 bulan tidak ada perubahan, tidak ada progres yang lebih baik, maka nanti secara otomatis kalian akan diturunkan di kelas sebelumnya, atau tinggal kelas, tetap di kelasnya. Katakanlah kelas 10, berarti harus kembali kelas 10. Itu.
Dan juga sebagai bahan laporan juga dari madrasah kepada yayasan, bahwasanya untuk tahun ajaran baru ini alhamdulillah untuk kelas 10 yang akan datang itu sementara yang masuk, data yang masuk sesuai informasi dari panitia dan juga teman-teman guru sudah ada 27. 27. Ini mohon nanti bantuan kepada kalian semua sebagai ujung tombak, karena yang paling cepat ketutulan dari kalian, mulai dari omong-omongan ke teman-teman itu supaya dipromosikan madrasah ini untuk kemajuan kita bersama-sama. Kalau kita punya peserta didik yang lebih meningkat, tentunya secara kualitas juga insya Allah akan semakin meningkat. Itu yang dapat kami. Jadi begini, selebihnya nanti setiap ada program-program yang dari madrasah, agenda-agenda dari madrasah, tolong diikuti dengan sebaik-baiknya. Itu dari kami, karena kebetulan pengurus yayasan sudah ditunggu di kelas 9 untuk pengumuman lulusan, dan dari kami selaku dari kepala madrasah sekali lagi kami mengharap keefektifan dalam belajar, kehadiran itu sangat dan perlu ditingkatkan kembali. Ini yang dapat saya sampaikan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan untuk acara yang ketiga, pengarahan dari pengurus yayasan yang akan disampaikan oleh Haji Ahmad Nasir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Kepala sekolah, kepala madrasah yang saya hormati, ya guru, anak-anak yang saya sayangi, alhamdulillah kalian sudah wajahnya berseri-seri karena akan menerima rapor. Mudah-mudahan wajah yang berseri-seri juga sesuai dengan hati yang berseri-seri juga. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini saya selaku ketua sebagai ketua yayasan, juga pendiri daripada madrasah, juga guru. Jadi saya tahu persis tingkah laku kalian ini sebagian saya rekam. Namun karena pandemi ini saya tidak banyak merekam. Kurang banyak sudah seperti pada tahun-tahun normal kemarin. Kalau tahun-tahun normal kemarin tingkah laku kalian sudah saya semuanya sudah saya rekam. Jadi sebenarnya kepala sekolah tidak usah laporan ke saya sudah tahu. Apalagi posisi muakkad ditauhidi dengan laporan. Karena saya juga guru. Nah, dalam hal ini saya akan cerita. Kiai Hasyim Asy'ari, tahu ya? Di sini ada bedanya ada Kiai Hasyim Asy'ari. Oh, nggak ada bedanya. Kiai Hasyim Asy'ari itu pendirinya Nahdlatul Ulama, ulama besar nasional, bahkan ulama internasional yang sampai sekarang mendapat gelar Hadratus Syekh dan pahlawan pergerakan kemerdekaan. Menjadi orang besar itu bukan karena ngajinya banyak, bukan karena sekolahnya tinggi, tapi karena selalu taat kepada gurunya. Ini dengarkan baik-baik. Taat kepada gurunya. Siapa gurunya? Biasa kalau akhir tahun kita ke sana, siapa lagi? Siapa lagi? Setelah itu guru adalah Syekhona Khalid Bangkalan
Ya, banyak gurunya dari masa itu ya. Cuma yang jelas pada waktu itu Syekh Khalil itu ketika waktu ngaji mesti tertinggal. Kenapa tertinggal? Karena banyak menerima perintah dari gurunya. Ya disuruh mengalir, disuruh ini, disuruh membersihkan kandang dan sebagainya. Tapi dia Syekh Mas'ari selalu taat saja kepada gurunya, disuruh walaupun nggak ngaji dia merasa rugi. Akhirnya beliau menjadi ulama yang sangat besar. Nah, ngerti ya? Ngerti tangan saya. Kemudian ada temannya dulu, sekarang menjadi ustazah di daerah Pakai Saji. Ini cerita ke saya. Biasanya ngajinya nggak banyak, tapi saking taatnya bunyainya itu kalau pakainya kotor dicuci, kalau rumahnya kotor disapu, dan selalu mengabdi, ada rasa pengabdian kepada guru. Sehingga yang tadinya ranking satu itu dan jadi ustazah bahkan berani melepas jilbab. Sedangkan beliau yang tadi taat kepada guru itu sekarang menjadi ustazah, santrinya banyak, muridnya banyak. Jadi taat kepada guru itu adalah kunci daripada barokahnya ilmu. Dan kalau di sini ditanya banyak. Ada murid saya lulusan MA pertama, itu anaknya pintar tapi menang, pendiam. Mungkin saya lihat ada yang tahu, namanya Alfi. Ya. Ternyata sudah daftar di Unisma, daftar ini, ternyata terimanya di UIN Malang. Kenapa? Taat. Jadi taat itu perlu, paham ya? Di antara taat kepada guru itu adalah kehadiran, absen. Kalau absennya banyak ya sudah jelas anak itu datangan. Gampang kalau saya menilai itu gampang. Kalau sudah tidak hadirnya sedikit, absennya banyak, itu sudah namanya tidak taat. Belum rambutnya yang dipotong barawan, belum celananya yang dirubah, belum pakainya nggak masuk dan sebagainya. Itu tandanya tidak. Jadi artinya kalau nanti keluar dari aliyah ilmu kalian kurang bermanfaat, kurang barokah, ini adalah faktor yang sangat penting, adalah kurang taat kepada guru. Iya. Jadi kalian tak tahu, mesti ada punya cita-cita ya. Cita-citanya banyak, ada yang ingin jadi kaya, mana sih ingin jadi miskin? Ada, jawab, ada. Ada yang ingin besok miskin? Ada. Wah, ada. Ini jadi murtadin, orang murtad. Ingin jadi orang sengsara? Tidak. Mesti punya cita-citanya tidak sama. Ingin jadi kaya, ingin punya istri cantik, iya. Terutama Rosi. Ingin punya suami yang baik, iya. Ini kalau itu cita-cita kalian seperti itu, ada punya ingin ada melanjutkan ke sekolah-sekolah yang favorit, misalnya UI, UM, Unmer misalnya, ke sana boleh bercita-cita, tapi catatannya harus taat guru. Orang kalau sudah taat guru, kuncinya taat guru pasti sukses insya Allah.
Nggak ada itu ceritanya orang tak guru gak sukses juga, mesti sukses. Nah, di dalam kitab-kitab yang besar, kecil, menengah, sedang itu ceritanya ya begitu. Tasawuf yang tinggi, yang sedang, yang tengah-tengah, yang rendah, itu pasti cinta dulu, taat dulu, kunci daripada keberhasilan. Juga orang tua. Jadi kalian masuk itu berarti gurunya senang. Masuk kelas 10 berapa banyak? 26 ya. Kelas 11 31. Kalau Pak saya seorang guru. Jumlah murid 31. Setelah saya masuk yang datang cuma 10. Ini terus setelah saya makan. Nah, pemanggilan saya itu kepada siapa? Ya pada yang tidak masuk. Itu mesti kena imbasnya. Dari manggilnya, sakit hatinya guru itu, walaupun gurunya dia bapak, ini kan dia gurunya, semua dia, kecuali saya. Ada Pak Guru masuk, muridnya setelah ini pelajaran dijelaskan oleh gurunya, anaknya main-main. Tangannya main-main, main ini, main kadang-kadang tidur. Gurunya mesti sakit hati. Kesakit hatinya seorang guru menyebabkan ilmunya tidak akan barokah. Oleh karena itu ke depan harapan saya kelas 12 dan kelas 11 yang akan datang harus baik. Apakah mungkin anak MTS MAS ini diterima di sekolah favorit? Mungkin, jawabannya. Tadi Alfi lulusan pertama, lulusan yang ketiga adalah Alif, diterima di Universitas Malang, Negeri Malang. Apakah tidak bangga kita seperti itu? Apakah ada yang mendapat istri cantik? Banyak. Bahkan lah lulus langsung tunangan ada. Nanti kalau kalian ingin seperti itu, ditanyakan saya. Wah, ada. Saya masih mengurus yayasan kurang apa. Mencari berjodoh. Ada yang masih kelas 10 sudah tunangan juga ada. Saking mandinya doa. Jadi saya cuma satu pesan saya ke depan, kalau ingin sukses taati perintah dulu, tidak ada. Masuk jam 7 kurang 15 menit sudah di sekolah. Misalnya jam 7. Sholat duha jam 7 kurang 5 menit sudah di masjid menghadap ke barat. Insya Allah pasti sukses. Jangan khawatir, Allah tidak akan diam, Allah tidak tidur katanya. Aku sebenarnya Allah tidur. Allah dinilai, semua dinilai, tingkah laku kita, gerakan kita, nafas kita, selalu ada nilai dari depan Allah SWT. Oleh karena itu, pesan saya cuma satu aja, tidak banyak. Taati gurunya. Bismillah. Kalau kita tak guru, jangan berharap. Jangan berharap sukses kalau tidak tak guru. Tak guru, insya Allah pasti sukses. Tapi lahir batin, ingat lahir batin. Jadi dari mulai lahir, penampilan sampai hatinya selalu ta'zim, namanya kalau bahasa kita ta'zim, taat, menghormati guru. Sekalipun guru itu masih perawan, ada yang punya perawan di kita. Jadi Pak Farid jadi ini belum perawan ini. Habis itu perawan. Jangan lama dulu ya. Menurut ini baru lama atau apa? Coba lama ini. Ini
Itu aja pesan saya. Taat dulu. Saya tidak kepingin ada murid setelah nanti jumlahnya 30 yang datang cuma 10, cuma 20, cuma 25. Itu dari ke depan. Jadi gampang saja Pak, nanti dia ditangani, diatasi. Murid yang jumlahnya absennya lebih dari 2 bulan keluarkan aja. Karena nilai setitik karena nilai setitik rusak susu sebelahnya. Susu sebelahnya pasal racun sedikit aja setitik aja mesti jadi racun semua. Karena murid yang sebagian banyak ada satu yang jelek keluarkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Catat tingkah laku murid itu di luar atau di dalam sekolah. Tuturkan baik-baik. Pengaruh saya tidak banyak, ilmiah sudah biasa, ketemu, mendino, menari, aswaja sudah biasa. Tetapi ini kata-kata kunci saya, taat peraturan sekolah. Taatilah peraturan sekolah. Kalau tidak, lebih baik tidak sekolah. Siap? Siap? Kalau sudah siap, sekarang saya doakan. Pokoknya karena betul, saya ngajak dulu ya orang komponen kayak gini. Anak perempuan. Kok kehilangan ya. Nah, dengar ini ngaji harus mencari hasil dia. Ini aku mau dosa ini. Melopor, mengubah. Akal saja tak, ya Allah. Saya nggak kemalengan. Kemalengan apa itu? Maaf ya. Dengarkan baik-baik. Keperawanan. Ya perairan keperawanan. Dikembangkan biasa terpakai HP dong. Kalau bisa jadi anak yang hafal Quran, ahli sholat, ahli kitab, ahli baca kitab, itu yang terlalu disempurna disuruh. Hafid, dengan nabi ini kebenaran anak laki ya Allah, nanti lanjut aja. Selagi ini yang persediaan, kita teman. Harus anda dan akan melakukan ini. Sudah itu aja. Saya doakan mudah-mudahan ilmu kalian semakin baik. Tadi catatan ada syarat bersyarat. Mohon sampai 3 bulan sampai kemana Rosi setiap absennya banyak. Praktek tanolok 3 bulan ke depan tetap berubah akhlaknya keluarkan atau turunkan. Wajib itu kalau tidak turunkan turunnya haram. Saya doakan ilmu kalian berbarokah manfaat. Kalian benar-benar jadi orang yang sukses dalam segala bidang. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad جعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذنا من أهل الله التقوى وأهل الخير وأهل الذكر وأهل القرآن وأهل الصلاة وأهل السنة والجماعة ولا تجعلنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Pembaca SK dan akan dibacakan oleh Bapak Ibu kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surat keputusan Kepala Madrasah Aliyah di tahun sekian, Ringgondani Kantor Malang, nomor 28/MA Sekian/4/2021. Penetapan siswa berprestasi atau ranking dan bintang pelajar semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan siswa terbaik semester ganjil tahun pelajaran 2020 dan 2021. Pertama, siswa-siswi yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai siswa-siswi yang mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya, dan siswa atau siswi terbaik se-MA Miftahul atau bintang pelajar. Kedua, siswa-siswi yang mendapat ranking 1 dan bintang pelajar berhak mendapatkan hadiah. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan diimbau sebagaimana mestinya. Demikian surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya, ditetapkan di Malang pada hari Jumat 18 Juni 2021. Kepala Madrasah Bapak Selamat SPD. Peringkat ketiga dengan jumlah rata-rata 85,71 diraih oleh Ananda Lutfiatus Sahara. Peringkat kedua dengan jumlah rata-rata 86,67 diraih oleh Ananda Nur Halimah. Peringkat pertama dengan jumlah rata-rata 87,95 diraih oleh Ananda Mutmainah. Kelas 11. Peringkat ketiga dengan jumlah rata-rata 82,45 diraih oleh Ananda Muhammad Masyuril Ulum. Peringkat kedua dengan jumlah rata-rata 82,76 diraih oleh Ananda Ulfatus Solihah. Dengan jumlah nilai rata-rata 84,21 diraih oleh Ananda Indra Lukmana. Untuk bintang pelajar, siswa kepada Ananda Mutmainah dan Indra Lukmana diharap untuk ke depan. Saudara yang terhormat Bapak Selamat SPD berkenan untuk membagikan hadiah. Gemerosi. Wes. Dari sini. Kesempatan lah kalau sini. Ya iya. Nah, ini kan pas. Bentar sih. Ya sakit pasti. Ini sana di festival. Di sana maksudnya sana. Ada gitu ya teman-teman. Selanjutnya, siswa yang mendapatkan nilai tertinggi se-Madrasah Aliyah Sekian diraih oleh Ananda yang memiliki nilai rata-rata 87,95 atas nama Mutmainah.
Si. Arya. Demikian surat keputusan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.